Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Sigit Indrianto. Di video kali ini kita balik lagi ke seri Microsoft Word ya. Udah lama nih gak bahas Microsoft Word. Setelah sekian lama kita bahasnya MATLAB mulu ya. 16 video gitu ya. Nah, sekarang biar ada variasinya gitu. Kita balik lagi ke Microsoft Word ya. Nah, tapi kalau Visual Basic kayaknya udah nggak akan dibahas lagi deh ya. Soalnya udah jarang banget sih pakai Visual Basic orang-orang. Tapi sebelumnya mohon maaf nih kalau misalnya ada suara angin gitu ya, hembusan angin gitu ya, kayak suara kipas gitu. Ini soalnya di sini gerah banget nih, jadi perlu kipas nih. Jadi mohon maaf ya kalau mengganggu suaranya gitu. Oke, langsung aja ya. Jadi di video kali ini kita akan sama-sama mengetahui eh, gimana sih cara ngatur gambar gitu ya di Microsoft Word. Nah, ini kan salah satu permasalahan yang biasanya pokoknya yang orang bikin laporan atau orang bikin skripsi gitu ya, mahasiswa-mahasiswa gitu, permasalahannya salah satu permasalahannya tuh yaitu ngatur gambar nih ya. Misalnya gambar antara gambar sama teksnya tuh mungkin bisa bentrok gitu ya, atau jadi nggak teratur si teksnya gitu. Ya pokoknya apa ya, ya ini video ini dibuat supaya teman-teman tahu sih, tahu gimana sih cara ngaturnya gitu ya si gambar ini, terus pakai format yang mana sih seharusnya kalau mau pengen kayak gini gitu, atau pengen kayak gitu atau gimana pun itulah. Nah, pakainya format yang mana sih? Nah, sekarang saya akan kasih tahu tutorialnya nih ya. Oke, tanpa berlama-lama lagi ya, ini saya udah nyiapin gambar nih, gambar burung garuda nih ya. Ini size-nya masih size gede nih. Nah, terus kita kecilin dulu aja deh ya. Ini kalau teman-teman mau ngecilin, ingat ya, jangan jangan main gini aja nih. Jangan main ini nih. Nah, ngaturnya jangan kayak gini ya. Jadinya takutnya kayak kurang proporsional sih gambarnya tuh. Ya walaupun sebenarnya bisa sih teman-teman atur gitu ya. Jadi gambarnya di proporsional ukurannya gitu kan, kadang orang kalau insert gambar tuh suka gepeng gini gitu kan ya. Nah, itu teman-teman triknya nih, kadang gini nih bisa nih. Nah, kadang saya pakainya gini nih, langsung pakai yang diagonal ya, atau sambil dibantu pakai shift juga boleh sih, tapi nggak ada pengaruhnya sih kalau di Microsoft Word ternyata. Ya, dibiasain kalau gedein atau ngecilin gambar pakai yang diagonal ini supaya rasio ukurannya tuh tetap terjaga gitu loh ya. Nah, misalnya saya mau gambarnya udah kayak gini aja. Ini kalau teman-teman perhatiin ya, ada, kalau teman-teman seleksi gambarnya nih, ada kotak kecil ini nih, ada layout option. Nah, ada banyak nih pilihannya. Ini ada inline with text. Ini macam-macam nih, ada square, tight, true ya. Ini apa nih, top and bottom masalah nih. Nah, ini behind the text, in front of text ya. Jadi apa sih bedanya ini tuh ya? Nih kayaknya pembahasan video kali ini lebih ke text wrapping kali ya. Nih feature format. Ada juga nih pilihannya nih, wrap text atau position juga boleh. Tapi kalau position itu lebih ke antara gambar sama halamannya gitu ya. Nih kalau teman-teman lihat nih. Nih, kayak gini ya. Misalnya teman-teman mau naruh gambar di paling bawah, di paling bawah ya, udah tinggal langsung ke sini aja, nggak usah narik lagi gitu ya. Ini udah proporsional posisinya ya. Nih, kalau teman-teman perhatiin si rulernya nih ya, nah pas antara ujung ini nih, marginnya ini nih, sama gambar ya, ujung gambarnya nih ya, yang paling bawah sejajar gitu udah pasti. Itu kalau dari position ya. Terus, nah bedanya sama wrap text tuh ini, kalau wrap text tuh lebih ke posisi antara gambar dengan tulisan ya. Ini posisinya saya benerin lagi deh. Nah, kayak gini. Nah, namanya juga wrap text ya. Wrap itu artinya membungkus gitu ya. Kita coba ya, yang pertama nih inline with text ya. Nah, jadi kalau inline with text itu, jadi si gambarnya ini ngikutin baris dari teksnya. Misalnya kalau teman-teman nulis teks di sini nih, misalnya ini random aja ya. Nah, si gambar tuh akan terdeteksi sebagai ya teks aja gitu loh. Ada di garis teksnya gitu ya. Nih, sejajaran sini nih. Nih, kan ini sejajar gitu ya. Sama teks ini kalau misalnya teman-teman kecilin juga. Nah, si baris teksnya tuh ikut kecil gitu ya.
Ini kalau inline with text ya, intinya sejajar sama teks. Jadi kalau misalnya teman-teman mau apa, mau di tengah-tengah ya, kayaknya mending jangan yang ini deh, si wrap textnya ya. Nah terus kalau misalnya ini selanjutnya nih ya, apa nih, square. Nah square tuh jadi si baris teksnya itu nggak ke bawah gitu ya. Ntar kita coba pakai lorem aja ya, biar kelihatan paragraf gitu loh. Lorem. Nah kayak gini nih kalau square. Jadi si bentuknya tuh ya jadi kotak gitu loh. Nah jadi si teksnya itu ada di sekeliling gambarnya ya. Jadi dibatasin ya seolah-olah ala kotak lah di sini tuh ya. Nih kayak gini nih ya. Nah kalau bedanya sama yang tadi ya, kita coba balik lagi inline with text. Nah jadinya kayak gini nih kalau inline with text. Jadi misalnya teman-teman gambarnya ada di baris pertama nih yang lorem ini nih. Nah jadinya kayak gini nih kalau teman-teman blok nih, garis teksnya tuh ngikutin ukuran gambarnya. Ini kalau teman-teman mau pindahin tuh harus kayak gini nih. Nih, misalnya pengen pindahin ke tengah. Nah, jadi kayak gini nih pindah ke baris 2 ya. Cuma kan kayaknya nggak estetik gitu loh. Saya juga jarang pakai sih kalau ini. Kecuali kalau mau kayak gini nih misalnya nih. Formatnya gambarnya mau kayak gini nih. Misalnya saya mau ngasih gambar di antara baris ini nih yang urna sama kayak antara urna sama yang nun ini nih. Nah, baru saya pakainya yang ini, yang inline with text. Nah, kayak gini jadinya lebih rapi ya. Terus kalau misalnya mau center nih ya, nah tinggal ini nih, pilih aja Ctrl E. Nah, udah pasti center nih. Nah, kalau inline with text ini, format gambarnya juga positioning gambarnya ngikutin format teks. Ini kalau misalnya teman-teman mau naruh di pojok kanan ya tinggal ini aja nih, align right ya. Kalau kiri ya align left gitu. Udah, sekarang kita ke format ke wrap yang selanjutnya aja lah ya. Ini agak cepat ya pembahasannya ya, sorry. Nah, terus selanjutnya ada type nih. Kalau type ini nih kalau teman-teman perhatiin ya, bedanya di mana? Type itu mengikuti bentuk si gambarnya. Kalau square tuh jadinya ngebentuk kotak aja gitu nih. Nih, square kayak gini ya. Nah, ini kalau teman-teman perhatiin jadi rapih gitu ya, kotak nih. Kotak ya. Ini garis lurus gitu. Terus kalau type tuh jadi ngikutin bentuk gambarnya. Nah, kalau bentuk gambarnya belok gini ya ikut belok. Si teksnya juga gitu kan. Walaupun bisa sih masih bisa digeser-geser gini juga sama. Tapi secara bentuk kalau red kalau type tuh ngikutin bentuk gambar gitu ya. Kan bentuknya gambarnya kan ini melengkung ya. Jadi si teksnya juga si barisnya juga ikut melengkung juga gitu. Jadi belok ya. Terus true. True ini nih yang true nih ya. Bentar. Kalau true tuh sebenarnya ini kalau menurut saya sih nggak ada bedanya ya. True ini tuh sampai sekarang juga saya belum paham ini bedanya apa antara true sama type tuh. Ya nggak ada bedanya gitu. Nah, top and bottom nih. Biasanya kalau mau teman-teman mau skripsian gitu, saya saranin pakainya top and bottom ya. Top and bottom ya. Kalau misalnya masih nggak ngerti cara cara main si gambar ini, mending pakai top and bottom aja ya. Top and bottom terus ini taruh aja di tengah. Taruh tengah. Ini kan kalau kalau bukan inline with text, si ininya nggak ada nih. Kontrol E-nya nggak bisa. Nih, jadi tengah-tengahnya tuh harus ya sampai kerasa kayak ada yang mentok gitu loh. Kayak ada yang nahan gitu loh. Nah, tengah-tengahnya tuh. Ya, itu baru dia ada di tengah-tengah gitu loh, sampai kerasa mentok gitu loh. Kayak ada yang nahan gitu. Teman-teman tarik tuh. Ini tapi kekurangannya yang top and bottom ini kadang sih kalau misalnya apa ya? Kalau misalnya saya nambahin paragraf lagi nih, ya. Saya tambah paragraf lagi. Nah, si gambarnya itu nggak ikut ke bawah gitu loh. Beda sama yang inline with text. Ini kekurangannya yang top and bottom ya. Mana tadi? Oh, sorry.
Nah, kalau yang inline with text nih, misalnya saya buat kayak gini nih. Ini tutup enter dulu. Nah, ini taruh di tengah. Ini sama aja kan, secara tampilan masih sama aja kan. Nah, kalau misalnya teman-teman mau bikin paragraf baru, ini ikut ke bawah. Nah, si gambarnya ikut ke bawah. Beda sama yang tadi top and bottom gitu. Teksnya turun tapi gambarnya masih di situ gitu. Tapi kalau misalnya teman-teman sekiranya si laporannya masih apa ya, masih perlu diubah-ubah gitu ya, masih kira-kira saya mau nambahin lagi, masih mau nambahin lagi paragraf gitu, itu mending pakai yang ini, yang inline with text ya. Tapi kalau misalnya kayaknya udah fix deh, ya udah pakai yang top and bottom ya, sih nyamannya teman-teman aja sih sebenarnya ya. Cuma saya biasanya kalau nggak top bottom ya itu inline with text, dua itu. Nah, terus yang behind text, nah dari segi bahasa juga udah kelihatan lah ya, ini behind text itu artinya si gambar ditaruh di belakang teksnya gitu ya. Nih, contohnya kayak gini nih. Nih kalau mau teman-teman geser ke sana, geser kemari, si teksnya nggak akan berubah gitu ya. Nggak akan berubah posisinya gitu, nggak jadi bikin paragraf baru, dan letaknya ada di belakang teks gambarnya tuh. Nah, terus yang terakhir, in front of text. Sama aja sih ya, secara apa ya, bisa digeser kemana-mana gitu, kayak yang behind the text, cuman ya namanya juga front of text ya, berarti di depan teks, si gambarnya itu ditaruh di depan teks nih ya. Teman-teman perhatiin, ini tulisan Viva nih, ketutup Viva Mouse-nya ini ketutup nih sama gambar. Nah, itu tandanya si gambar udah ada di in front of the text. Oke ya. Oke lah, saya rasa cukup ya untuk video kali ini. Ini cuman ya intermezzo aja sih, udah lama nggak bahas Microsoft Word gitu, cuman nyempetin waktu luang doang. Terima kasih yang udah nonton. Jangan lupa like, comment, subscribe ya. Terus nyalakan juga loncengnya supaya teman-teman nggak ketinggalan update terbaru dari channel Sigit Indrianto. Terima kasih sudah nonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.